dengan kota Bengkayang tidak tertata dengan baik. Oleh karena itu, berikanlah kesempatan kepada pemimpin yang betul-betul mau melayani masyarakat, mau melaksanakan pembangunan dengan baik di daerah Bengkayang ini. Kita harus bangkit dari Bengkayang, kita harus maju daripada kabupaten-kabupaten lain. Ingat tanggal 9 Desember 2020, coblos nomor. Ingat sekali lagi, coblos nomor. Kita pilih pemimpin yang amanah. Bacuramin kasaruga basengat kak jebata. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh ibu-ibu, tokoh perempuan. Yang saya hormati tokoh adat dan sesepuh masyarakat di Kabupaten Bengkayang. Yang saya hormati Bapak Keamanan dari TNI maupun Polri. Yang saya hormati Bapak Panwaslu, Bawaslu yang senantiasa mendampingi kami kemanapun kami pergi, bertemu, bertatap muka dengan masyarakat kita di Kabupaten Bengkayang untuk kampanye. Panwaslu, Bawaslu selalu mengingatkan kita tentang menjaga protokol kesehatan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan sambutan saya pada siang hari ini, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada siang hari ini kita diberkati, diberikan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di sini bersama-sama dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun dalam acara kampanye ideologis, juga perkenalan kami dan membahas bagaimana ke depan kita membangun Kabupaten Bengkayang yang lebih baik dan rakyatnya lebih sejahtera. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Ini nomor 2, panggilan sehari-hari nama saya Andi Max. Tetapi di sini ada tulisan Mock for You. Ketahuilah bapak-bapak, ibu-ibu, saya bukan siapa-siapa. Saya adalah saudara kita semua. Itulah riwayat hidup saya. Saya bukan politisi, bukan dari partai politik. Tanggal 23 Maret ketika gencar-gencarnya Corona COVID-19 menyerang dunia, bahkan pemimpin raksasa yang terkena angkuhnya takluk dengan Corona. Akhirnya Corona juga melanda di negeri kita. Saya pastikan sikap untuk baksos di Kabupaten Bengkayang. Kenapa ini saya lakukan? Saya sebagai pengusaha, saya datang di Bengkayang dibesarkan oleh teman-teman dan masyarakat Kabupaten Bengkayang. Saya buka toko, kawan-kawan belanja dengan saya, sudah membesarkan saya seorang Andinek yang punya toko bangunan Laut Kidul dan multi. Akhirnya dengan situasi kondisi Bengkayang seperti ini, saya katakan saya ingin baksos kepada saudara-saudara kita. Kenapa? Saya petani, saya tahu kalau orang susah. Makanya saya melangkahkan kaki saya desa ke desa. Kabupaten Bengkayang ada 17 kecamatan, ada 2 kelurahan dan 120 desa. Saya sudah mendatangi saudara-saudara kita 100 lebih desa. Dalam perjalanan kami, saya dilamar partai politik. Saya tidak melamar partai. Partai pertama yang melamar saya adalah Perindo. Hadir di sini ada wakil ketuanya dan ada pengurus Perindo di sini, juga tim pemenangan amal, yaitu ada Pak Roni, ada Pak Karto, ada Bu Cindy, ada Ishak, dan ada lagi kawan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kedua, saya juga dilamar Hanura. Hanura bagi saya tidak asing, dia menerima dan melamar saya karena saya mantan anak buahnya Pak Oso. Saya pernah memimpin Kadin di Kabupaten Bengkayang selama 2 periode dan tambah 1 tahun karena tidak ada penggantinya. Kalau kita pikir memang betul tidak ada penggantinya. Di bawah kepemimpinan saya Kadin, saya lindungi pengusaha-pengusaha saya. Tidak ada yang boleh melanggar hukum. Kita ini negara hukum, tertib administrasi selalu saya sampaikan. Akhirnya masa jabatan saya selesai. Kata Pak Agus Salim Sadi provinsi, belum ada penggantimu Andinek PLT lagi. Karena Kadin ini ada ADART-nya. Akhirnya sampailah pada saatnya ada penggantinya.
setelah menggantikan saya Kadin ini, Kamar Dagang Industri, pengusaha kita antri masuk penjara. Itulah permasalahannya di Kabupaten Bengkayang. Makanya saya katakan, seorang pemimpin harus mampu melindungi anggotanya. Demikian juga seorang bupati, ketika dia dipilih rakyat, dia harus mampu melindungi rakyatnya dalam hal apapun. Bupati yang dipilih rakyat jangan sombong. Ada tangan rakyat, itulah bupati terpilih. Rakyat juga mengangkat bupati itu, dan rakyat juga akan menurunkan bupati itu. Itulah permasalahan di Kabupaten Bengkayang kita di sini. Kemudian dalam perjalanan saya dari desa ke desa, banyak kami dengarkan permasalahan. Jalan tidak bagus, jalan ke sawah juga tidak ada, hasil tani merosot, pupuk langka, kesehatan juga tidak terjamin, pendidikan apalagi, banyak anak-anak kita tidak sekolah. Itulah yang membuat saya kenapa menerima lamaran partai politik. Saya dengan Pak Alyong adalah pasangan yang paling bahagia. Kenapa? Kami dilamar, kami tidak melamar. Makanya dalam perjalanan saya baksos, banyak sekali orang pergi ke Jakarta bawa uang berbondong-bondong melobi partai politik. Itu tidak saya lakukan. Kenapa? Dalam situasi kondisi memprihatinkan seperti ini, kita masih juga ambisi ini menjadi penguasa. Kenapa kita tidak tolong saudara-saudara kita di Kabupaten Bengkayang dulu? Saya yakin tanpa kekuasaan kita juga bisa membantu menolong saudara-saudara kita. Tanpa jabatan kita pun bisa. Itulah yang saya katakan dalam perjalanan kami ketika dilamar partai politik, saya juga lamar Pak Alyong. Kenapa? Pak Alyong ini menurut penelitian saya dia adalah putra yang baik. Ketika saya mimpin Kadin, beliau juga mimpin Gapensi. Setiap pagi kami kalau ngobrol bersama kopi morning dulu yang topnya itu, kami selalu membahas bagaimana membangun Kabupaten Bengkayang. Akhirnya saya temukan dia, sebenarnya lama partai selalu menekan saya, cepat ambil itu wakilnya siapa. Kenapa? Saya berpikir kalau kita ingin membersihkan lantai yang kotor, sapunya juga harus bersih, dan tukang sapunya pun harus bersih. Berikan tepuk tangan. Setiap malam ketika saya mau meninggalkan siang, saya mau tidur, saya selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, berikanlah petunjuk kepada saya, carikanlah saya seorang wakil yang baik menampingi saya. Akhirnya dalam tidur saya yang indah, saya mendapatkan petunjuk. Akhirnya saya ketemulah Pak Alyong. Makanya sampai 9 orang mau gantikan dia, saya katakan tidak, karena saya mendapatkan wakil ini dengan doa saya. Tuhan sudah memutuskan orang ini menjadi wakil saya, harusnya terima, dan saya juga harus konsisten, komitmen, dan punya integritas. Itu yang saya lakukan. Makanya saya ngomong dengan Pak Alyong, kalau kita ingin bangun Bengkayang, kita harus tahu permasalahannya apa, kenapa Bengkayang 20 tahun tidak terbangun. Akhirnya kami temukan apa itu. Permasalahannya adalah tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan adalah urat nadi pembangunan daerah. Karena di situ ada kepala dinas, ada kepala badan, ada kasubdin, ada juga sekda. Kalau kami dipercaya, kami merekrut kepala dinas harus sesuai dengan pendidikannya, sesuai dengan backgroundnya, sesuai dengan basicnya, agar dia mampu melanjutkan visi misinya bupati. Kenapa? Kepala dinas tidak punya visi misi, yang punya visi misi adalah bupati dan wakil bupati. Kepala dinas hanya melanjutkan untuk membangun daerah sesuai kerangka kerja itu. Ini yang harus kita lakukan di kemudian hari. Kenapa ini harus kami lakukan? Kami sadar rakyat memilih pemimpin, sudah menggantungkan harapannya kepada pemimpin itu, sudah menggantungkan masa depan anak cucunya kepada pemimpin itu. Makanya pemimpin hati-hati memimpin, jangan sembarangan memimpin. Itulah kenapa ini kami lakukan. Itu adalah permasalahannya.
Itulah visi misi kami, adakan pembaharuan menuju Bengkayang hebat, Bengkayang bersih. Bersih tata kelola pemerintahan yang bersih dan dapat melayani masyarakat kita dengan prima dan tanpa korupsi. Itulah permasalahannya. Misi kami kesehatan. Kalau kami dipercaya, setiap desa harus ada ambulan desa agar dapat melayani masyarakat kita dengan prima. Misalnya anak-anak kita sakit, ibu mau melahirkan, kasihan kalau di kampung telepon ambulan belum datang, tahu-taunya anak sudah lahir duluan baru datang itu ambulan. Ini pun jangan terjadi lagi. Kesehatan itu penting. Kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa berkarya. Kalau tidak sehat, kita tidak bisa bekerja. Makanya kita harus sehat. Masalah pendidikan, banyak sekali dalam perjalanan kami di kampung ke kampung, di pelosok Kabupaten Bengkayang, kami temukan masih banyak dari keluarga yang tidak mampu sekolahkan anaknya. Ini pun harus kita lakukan, sekolah anak kita. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu ingin melihat anaknya tumbuh sehat, cerdas, dan berpendidikan. Kenapa pendidikan itu penting? Kenapa sehat itu penting? Agar anak kita mampu bersaing di kemudian hari untuk menuju masa depannya dan hidup mandiri. Itulah tugas bupati, untuk mencerdaskan masyarakatnya agar mampu bersaing dengan kabupaten lain. Ini harus kita lakukan. Kemudian masalah pertanian. Pertanian itu ada sangkut pautnya dengan infrastruktur dan ekonomi. Kita di Kabupaten Bengkayang mayoritas 90% itu pertanian. Lahan pertanian kita luas dan petani kita juga banyak. Maka dari itu, kenapa saya katakan harus merekrut kepala dinas yang handal, yang punya pengalaman. Karena di bidang pertanian ini pekerjaan yang rumit, saya katakan rumit. Kita harus ada laboratorium penguji bibit. Bibit yang bagus, unggul itulah kita serahkan dengan petani kita, agar ditanam 3 bulan kemudian hasilnya ada. Jangan sembarangan bibit kita serahkan dengan petani kita. Kita ingin petani kita sejahtera. Kalau 3 bulan kemudian hasil taninya nol, apa yang harus kita rasakan? Ini jadi masalah. Dan kita juga harus ada laboratorium penguji tanah. Tanah itu cocok dengan tanaman apa, kita pun harus tahu, agar petani kita tidak sembarangan menanam. Demikian juga masalah pupuk. Seorang kepala dinas, dia harus tahu berapa luas sawah se-Kabupaten Bengkayang, mulai dari Jagoy Babang sampai di Sungai Raya. Dia juga harus tahu berapa luasnya sawit di Kabupaten Bengkayang yang punya petani. Dan dia juga harus tahu berapa luasnya lahan jagung di Kabupaten Bengkayang. Barulah dibikin program memohonkan pupuk berapa puluh ribu ton subsidi untuk petaninya. Ini yang harus kita lakukan. Itulah program kerangka kerja. Kalau kita tidak membuat program kerja, kita tidak mungkin dapat bantuan dari pusat. Kalau kita minta saja berapapun dikasih, iya aja, aus saja. Itulah yang terjadi, pupuk tidak ada. Masalah infrastruktur, hasil tani yang berlimpah, kalau jalan jelek percuma juga. Hasil tani tidak bisa diangkut ke kota dijual. Jalan-jalan ke sawah harus kita bikin, jalan-jalan ke kebun harus kita bikinkan, agar hasil tani kita bisa dibawa ke kota dijual. Dengan demikian petani kita ekonominya membaik, hidup akan sejahtera. Dengan hasil tani yang berlimpah dijualkan di kota, pengusaha di kota juga menikmati. Membeli dengan petani, dia jual lagi keluar, juga dapat untung. Itulah pengusaha, tiap toko pasti membayar pajak. Pajak juga masuk ke daerah kita. Ini yang harus kita pikirkan bersama untuk membangun era kita. Itulah sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, saya katakan, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu ingin kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. Kita di Kabupaten Bengkayang sangat demokrasi. Kita ada 4 pasang putra yang baik mencalonkan diri di Kabupaten Bengkayang. Kalau tidak baik, tidak mungkin didukung partai politik, tidak baik, tidak mungkin lolos dari KPU. Akan tetapi, hari ini kami sampaikan visi misi, terobosan kerja, bapak-bapak, ibu-ibu, koreksi dan diskusi, yang mana yang terbaik itu yang dipilih. Siapa bupati kita pilih, ketika kita pilih bupati itu mampu membawa kita keluar kesulitan, itu yang kita pilih.
Siapa bupati yang kita pilih, kesehatan kita akan lebih terjamin. Itu yang kita pilih. Siapa bupati yang kita pilih, pendidikan kita akan meningkat. Anak-anak kita sekolah semua, itu yang kita pilih. Kenapa? Kalau ini kita lakukan, saya katakan amin, kita akan mendapatkan seorang pemimpin yang amanah, yang mampu membawa kita keluar dari kesulitan. Bukan rahasia umum lagi, kita Kabupaten Bengkayang menyandang gelar yang terbaik, kabupaten terkumuh seluruh Indonesia. Ibu-ibu mungkin sudah tahu pasar kita di mana, kita pun tidak tahu. Di 4 penjuru ada yang jual ayam, 4 penjuru ada yang jual ikan. Mana tidak kumuh. Maka dari itu saya juga menyampaikan, saya sering keliling di pasar. Banyak juga ibu-ibu dari desa menjual hasilnya dari hutan, sayur-sayur tradisional di emperan-emperan toko itu. Saya melihatnya sedih. Kalau kami dipercaya, kita akan bangunkan pasar tradisional, akan menjadi ikonnya Kabupaten Bengkayang. Tapi tidaknya di hutan kita bangunkan, tapi dekat kota, agar hasilnya bisa dijual. Kalau di hutan yang nggak laku, Bu, kita hanya supaya kota kita itu indah, kita kembalikan harkat martabat ibu-ibu kita dari desa, agar jangan lagi di emperan-emperan seperti apa dilihat orang. Kita harus mengangkat itu semua. Ibu-ibu yang jual dari desa ke kota, nanti kalau sudah ada pasarnya, masing-masing ada tempatnya dan tidak bayar, gratis. Itu yang harus kita lakukan. Kita benahi semuanya. Jalan-jalan yang tidak bagus akan kita bangun. Kenapa? Dalam perjalanan saya baksos, setiap desa di Kabupaten Bengkayang tidak ada jalan yang bagus. Memang sudah dibangun, tapi sudah rusak semuanya. Bagaimana mau mengangkut hasil tani kita keluar ke kota untuk dijual? Jalannya tidak mendukung. Itu permasalahannya kita di Kabupaten Bengkayang. Masalah budaya dan pariwisata. Budaya itu sangat indah. Budaya itu mempererat bangsa. Sudah kita rasakan bersama. Di mana ada Sisinmi, ada Mata Bio, kami diundang dari pasar pasti ke Teriak, kemana ke Belangko. Kami pergi berkumpul bersama. Itulah begitu indahnya kita di Bengkayang. Dengan budaya kita bisa menjalin kesatuan persatuan dan keharmonisan kita jaga bersama. Saya juga ingatkan keharmonisan, kerukunan ini harus kita lanjutkan terus persatuan kita untuk membangun Kabupaten Bengkayang yang lebih baik dan masyarakatnya sejahtera. Itu harus kita lakukan. Seperti jalan di Belangko. Belangko itu termasuk kota. Kota Bengkayang, Kecamatan Bengkayang, Belangko itu jalannya ada putus, jembatannya putus. Di situ ada tempat wisata Bukit Jamur. Siapa mau ke sana kalau ada jalan seperti itu? Kalau jalannya kita bikin bagus, tempat wisatanya kita bikin bagus, kita ekspos, ngajak saudara-saudara yang luar masuk ke daerah kita. Itulah bisa membangun ekonomi kita. Orang kalau datang berwisata ke tempat kita pasti bawa uang. Apa yang bisa kita jual, kita jual. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Kita bisa siap menerima saudara-saudara kita datang ke daerah kita. Itulah Indonesia. Itulah Bengkayang ke depan yang lebih indah dan harmonis dan sejahtera. Ini harus kita jaga semua, bapak-bapak, ibu-ibu. Sekali lagi pesan saya, sekolahkan anak-anak kita. Saya merasakan 2 bulan yang lalu saya baru selesaikan kuliah saya. Baru saya di wisuda, bapak-bapak, ibu. Nangis saya di wisuda. Yang dimana saya tinggalkan di masa remaja saya, yang saya ingin sekali kuliah tapi saya tidak mampu. Saya dari anak seorang petani. Akhirnya ketika saya mampu, saya sekolah lagi, saya kuliah lagi. Akhirnya saya dapat meraih gelar saya sarjana hukum. Itulah saya. Makanya saya mengharapkan ini juga bisa menginspirasikan saudara-saudara kita semua di Kabupaten Bengkayang. Sekolah agar mampu kita bersaing dengan luar, agar mampu kita hidup mandiri ke depan untuk kehidupan kita yang lebih baik. Kenapa ini saya pesankan? Dengan majunya teknologi modern dan globalisasi, kita penuh persaingan ke depan. Makanya mengenai pegawai negeri dan kepala dinas, kalau mereka punya prestasi, tentunya kita akan memberikan honor, ucapan terima kasih. Akan tetapi
Pegawai-pegawai yang punya prestasi tentunya pegawai-pegawai yang mengabdi betul-betul dan betul-betul mengayomi masyarakat kita. Itu yang harus kita berikan honor supaya semakin semangat untuk membantu Bupati membangun Kabupaten Bengkayang. Makanya kenapa setiap bupati harus sampaikan apa itu visi misi. Visi misi adalah kerangka kerjanya bupati. Kalau seorang kandidat bupati hanya membacakan visi misi, di otaknya itu ada orang lain. Visi misi itu dibikin orang. Kita calon bupati Bengkayang, kita ingin membangun Bengkayang. Visi misi itu harus kita temukan di pelosok-pelosok Bengkayang. Bukan orang Jakarta, bukan orang Singkawang, orang Pontianak yang mimpin. Kalau visi misi dibikin orang luar sana, dia tidak tahu kultur kehidupan Bengkayang. Dia tidak tahu mana yang mau dibangun Bengkayang itu. Kalau dibacakan memang indah, puitis, maka sering bupati terpilih rakyat marah. Kenapa waktu dia sampaikan visi misi janji-janjinya bagus, ketika kita pilih tidak mampu dia kerjakan sesuai dengan visi misinya? Artinya visi misi itu dibikin orang lain. Makanya saya tidak mau orang lain bikinkan visi misi saya. Visi misi saya adalah saya temukan di pelosok-pelosok daerah, di desa-desa, ketika saya baksos. Ketika saya mendengarkan apa keluhan rakyat itu, saya tulis saya pulang. Istri saya bingung, setiap kali saya pulang jam 5 pagi saya bangun saya tulis. Apa yang ditulis Pak? Itu saya biari saya masuk desa. Ketika saya dilamar politik, di hari itulah saya nyusun menjadi visi misi kami, menjadi kerangka kerja kami. Maka dari itu, kalau kami dipercaya, itu yang saya sampaikan, itu yang kami kerjakan. Karena kami manusia, apapun hebatnya manusia pasti ada kelemahannya. Kami sadari. Saya kira itu sekilas info tentang visi misi kami. Amal Andi Mek Aliong. Apabila ada kata-kata saya menyinggung perasaan bapak-bapak ibu-ibu, saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya ucapkan selamat siang. Adir kata Alino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Cubata. Terus, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti kita masih ada sesi dialog tanya jawab. Bapak Ibu harus bertanya, akan dijawab bupati dan wakil bupati. Kalau seorang wakil bupati dan bupati tidak mampu menjawab apa yang disampaikan masyarakat, jangan calon bupati. Terima kasih. Baik, terima kasih.